Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Sufiati Masana dengan NIM 22060241. Saya dari kelas A4 PGSD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi literasi dan multiliterasi serta pentingnya dalam pendidikan. Apa aja sih kira-kira topik yang bakal dibahas? Nah, adapun topik-topik yang akan dibahas pada kesempatan kali ini yaitu ada definisi literasi dan multiliterasi, selanjutnya ada dampak positif literasi dan multiliterasi dengan perkembangan peserta didik di sekolah dasar. Lalu ada dampak negatif literasi dan multiliterasi dengan perkembangan peserta didik di sekolah dasar. Nah, langsung saja, apa itu literasi? Jadi literasi itu adalah kemampuan menggunakan berbagai sumber untuk memahami informasi atau gagasan baik melalui menyimak, membaca, maupun memirsa dan mempresentasikan gagasan dengan menggunakan berbagai media baik dalam berbicara maupun menulis sesuai dengan konteksnya. Kira-kira literasi di dunia pendidikan itu penting nggak ya? Nah, tentunya literasi di dunia pendidikan itu sangat penting karena dapat membantu siswa dalam memperoleh informasi, meningkatkan berpikir kritis, menambah kosakata baru, dan mengembangkan kreativitasnya. Selanjutnya ada dampak positif literasi dengan perkembangan peserta didik di sekolah dasar, yaitu yang pertama ada meningkatnya kemampuan keterampilan membaca. Siswa akan terbiasa memperoleh informasi, menghubungkan konsep-konsep yang berbeda, dan membuat kesimpulan dengan bukti yang relevan, dan juga dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritisnya juga. Lalu yang kedua ada meningkat kemampuan menulisnya, yaitu siswa dapat memperoleh bahasa yang baru. Nanti siswa akan menghasilkan sebuah karya yang bagus. Yang ketiga yaitu meningkatkan keterampilan berpikir kritisnya. Nah, jadi dengan meningkatnya berpikir kritis ini nanti siswa akan terbiasa untuk memecahkan masalah-masalah yang hot. Lalu yang keempat ada percaya dirinya semakin meningkat. Nah, siswa jadi percaya diri untuk menyampaikan ide dan berani untuk menjawab. Lalu yang kelima yaitu kemandirian dalam belajar. Tentunya siswa tidak akan perlu diperintahkan untuk belajar. Selanjutnya yang keenam yaitu mampu berinteraksi dengan baik. Nah, ketika dia mengalami kesulitan atau kebingungan, maka dia akan menanyakan kepada temannya. Lalu yang ketujuh yaitu perkembangan sosial emosionalnya stabil, tidak mudah marah-marah kepada orang lain. Selanjutnya ada dampak negatif literasi dengan perkembangan peserta didik di sekolah dasar. Yang pertama yaitu berlebih mendapat informasi. Nah, jadi siswa akan sulit menyaring informasi yang relevan itu seperti apa. Yang kedua yaitu bingung dalam menentukan kebenaran informasi. Dengan munculnya kebingungan dalam menentukan kebenaran informasi, maka dapat menimbulkan kesalahpahaman. Lalu yang ketiga yaitu kualitas pembelajaran yang menurun. Nah, dengan terlalu banyaknya membaca, siswa akan sulit dalam menentukan apa yang dibacanya itu. Yang keempat yaitu stres dan mudah cemas. Nah, dengan selalu ditekankan untuk membaca atau literasi itu, maka siswa akan mengalami stres dan mudah cemas. Yang kelima yaitu kurangnya keterampilan dalam menganalisis sesuatu. Lalu ada pengertian multiliterasi. Nah, multiliterasi ini
sendiri merupakan suatu konsep pendidikan dan pembelajaran yang bersifat multibudaya, multikonteks, dan multimedia yang keberadaannya dapat diterapkan pada kurikulum yang berlaku di Indonesia. Nah, lalu ada pentingnya multiliterasi di dunia pendidikan karena secara garis besar diketahui bahwa pembelajaran multiliterasi melibatkan pemahaman bagaimana pesan dan makna dapat berbeda dalam berbagai konteks, budaya, dan sosial. Hal ini berguna bagi siswa untuk membedakan, mengenali, dan menganalisis makna yang disampaikan melalui gambar, simbol, visual, dan representasi media lainnya. Mereka juga diajarkan untuk mempertimbangkan perspektif yang berbeda dan mengembangkan keterampilan kritis dalam memahami pesan yang disampaikan melalui media. Selanjutnya ada dampak positif multiliterasi dengan perkembangan peserta didik di sekolah dasar. Pembelajaran multiliterasi ini juga berdampak positif bagi tumbuh kembang kemampuan literasi peserta didik dan terhadap antusiasme untuk belajar. Selain itu, banyak manfaat yang didapatkan peserta didik, seperti yang pertama ada mempermudah pemahaman peserta didik dalam belajar. Nah, kan multiliterasi ini tidak hanya satu aspek, ada beberapa aspek, yaitu ada multi budaya, multi konteks, dan multimedia. Nah, yang pertama kan tadi mempermudah pemahaman peserta didik dalam belajar. Tentunya dengan adanya multiliterasi media ini dapat memudahkan pemahaman peserta didik dengan bisa membuat video animasi atau dengan visual gambar. Lalu yang kedua yaitu membangkitkan semangat peserta didik ketika melakukan kegiatan pembelajaran. Nah, dengan adanya multiliterasi ini, peserta didik dapat membangkitkan semangatnya karena pembelajarannya juga bisa melalui di lingkungan sekitarnya. Lalu yang ketiga, memperluas pengetahuan dan kemampuan peserta didik terlebih dalam literasi. Lalu yang keempat yaitu serta menambah inovasi dalam belajar sehingga peserta didik tidak merasa bosan saat mempelajari materi pelajaran. Nah, kan di multiliterasi ini ada beberapa cabang, yaitu ada multi budaya, multi konteks, dan multimedia. Nah, dengan adanya beberapa cabang multiliterasi ini, maka bisa diterapkan dalam pembelajarannya. Seperti kayak kalau multi budaya itu bisa disangkutkan pembelajarannya ke kebudayaan yang ada di daerahnya masing-masing. Lalu ada multi konteks, nah bisa belajar melalui konteks-konteks yang nyata yang ada di lingkungan sekitarnya. Lalu ada multimedia, nah bisa dengan menggunakan teknologi seperti dengan belajar menggunakan media video itu. Lalu ada bisa menggunakan dengan media gambar atau bisa juga dengan yang lainnya. Lalu ada dampak negatif multiliterasi dengan perkembangan peserta didik. Yang pertama ada kemampuan analisisnya kurang. Ketika kemampuan berpikir kritisnya kurang, siswa tidak terbiasa mengevaluasi secara mendalam. Nah, ini yang dapat menyebabkan kemampuan analisisnya kurang. Lalu yang kedua yaitu pengaruh budaya. Dan yang ketiga yaitu kesehatan mental. Nah, kan di multiliterasi ini ada yang namanya multimedia. Nah, dari multimedia ini yang bisa menyebabkan kesehatan mental ini terguncang karena terlalu banyak menelan atau
mencari tahu informasi yang ada di media sosial itu yang bisa menyebabkan kesehatan mentalnya memburuk. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan atau paparkan mengenai materi definisi literasi dan multiliterasi serta pentingnya dalam pendidikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.